Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Asih Baina Putri dengan NPM 2310 6311 4008. Dengan teman saya, Eva Norma dengan NPM 2310 6311 419. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis 2 jurnal yang telah kami temukan. Baik, masuk ke jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Improving Occupational Safety in Building Material Retail, Prof. Hira NJSA. Karya oleh Rati dan kawan-kawan, yaitu membahas tentang upaya peningkatan keselamatan kerja di toko bangunan melalui metode Hazard Identification and Risk Assessment atau HIRA dan Job Safety Analysis atau JSA. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menilai praktik keselamatan kerja, mengidentifikasi potensi bahaya, serta memberikan rekomendasi perbaikan kerja yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, dengan teknik observasi langsung dan wawancara seorang pekerja. Analisis bahaya yang dilakukan dengan HIRA untuk mengidentifikasi potensi dan tingkat risiko berdasarkan kombinasi probabilitas dan keparahan, serta JSA untuk memetakan bahaya pada setiap langkah kerja dan memberikan usulan pengendalian melalui engineering, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri. Kemudian variabel atau indikator yang dianalisis atau yang digunakan yaitu meliputi potensi bahaya seperti kontak material tajam, bahan kimia, kemudian jatuhnya benda, slip atau drip, paparan debu, manual handling, ergonomi, hingga kecelakaan kendaraan. Dengan indikator utamanya yaitu berupa kategori tingkat risiko dari rendah, sedang, tinggi, sampai sangat tinggi. Hasil penelitian menemukan yaitu 8 potensi bahaya utama di mana manual handling termasuk kategori risiko ekstrim, ergonomi, paparan debu, dan kontak material tajam termasuk kategori risiko tingkat sangat tinggi. Sementara bahan kimia, jatuhnya benda, dan slip atau trip itu bisa dikategorikan tinggi, serta kecelakaan kendaraan itu tergolong sedang. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menyarankan perbaikan sistem penyimpanan, penggunaan alat bantu angkat, pelatihan teknik kerja, rotasi kerja, serta meningkatkan penggunaan alat pelindung diri seperti sarung tangan, helm, masker, dan sepatu safety. Kesimpulannya, manual handling merupakan risiko paling serius di toko bangunan, sedangkan kombinasi metode HIRA dan JSA terbukti efektif dalam memetakan bahaya yang menyusun strategi mitigasi. Kemudian rekomendasi utamanya pada penelitian ini adalah perlunya pelatihan manual handling, perbaikan kondisi ergonomis, peningkatan kedisiplinan penggunaan alat pelindung diri, serta penerapan sistem manajemen K3 yang lebih struktur. Baik, kita lanjut jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Evolutionary Process Model Redesign Method Leveraging Design Thinking, Framework Development and Case Study Application. Tujuan penelitian ini adalah untuk merumuskan kerangka kinerja yang sistematis untuk perancangan ulang sebuah proses bisnis serta memvalidasinya melalui studi kasus pada proses rekrutmen di divisi talent acquisition sebuah perusahaan IPC. Metode penelitian pada studi kasus ini menggunakan kombinasi design thinking dan kerangka kerja business process improvement atau BPI dengan tahapan yaitu ada understand, observe, define atau point of view, idea, kemudian ada prototype dan test. Kemudian variabel yang dianalisisnya meliputi kinerja proses bisnis berupa waktu siklus, biaya proses, klasifikasi aktivitas, kemudian indikatornya yaitu sebuah efisiensi proses berdasarkan waktu minimum, maksimum, rata-rata, dan biaya. Kemudian hasil dari pada penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa proses AIS memiliki berbagai permasalahan seperti rata-rata waktu rekrutmen yang sangat lama, kemudian ketergantungan proses manual, kurangnya efektif internal hiring, serta tidak adanya pemisahan antara sorting dan hiring. Kemudian pada perbaikan studi prosesnya dilakukan melalui pemisahan sorting dan hiring, integrasi setiap sistem application tracking system atau ATS dengan HRIS, kemudian otomatisasi personal recruitment form atau PRT, serta penghapusan aktivitas FA. Hasil dari metode yang digunakan yaitu menunjukkan peningkatan yang signifikan, di mana waktu siklus turun sebesar 91,46% dan biaya proses itu turun menjadi 7,95%. Kemudian simulasi bijaginya bahkan memperlihatkan efisiensi tambahan dengan rata-rata waktu turun 91,3% dan biaya turun 39,2%. Maka kesimpulannya dari penelitian ini, kombinasi design thinking dan BPI terbukti efektif dalam melakukan redesign proses bisnis karena memberikan perangkat kerja yang terstruktur, berorientasi pelanggan, dan mudah ditelusuri. Studi kasus pada proses rekrutmen membuktikan adanya peningkatan yang efisiensi signifikan baik dari sisi waktunya maupun biaya. Dengan demikian, metode ini memiliki potensi yang sangat besar untuk diadaptasi pada berbagai industri, terutama di era digitalisasi dan kebutuhan integrasi sistem yang semakin tinggi. Baik, kita masuk ke jurnal yang ketiga, yaitu ada Human Reliability Analysis of Packaging Production Operators with HTA and Fuzzy-Hart Methods. Nah, tujuan penelitian ini yaitu adalah mengidentifikasi penyebab human error operator pada bagian packaging serta mengukur tingkat human error probability atau HPA dengan metode HTA dan Fuzzy-Hart, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan reliabilitas kinerja operator sekaligus mengurangi produk cacat. Kemudian metode yang digunakan yaitu terdiri dari literatur studi yang terkait human reliability, hierarchical task analysis atau HTA untuk mencegah pekerjaan operator ke dalam subtugasnya. Fuzzy-Hart yaitu untuk menghitung nilai APOE dengan mengurangi subjektivitas penilaian, dan root cause analysis atau RCA untuk mengidentifikasi penyebab utama kesalahan berdasarkan nilai HAC. Variabel yang dianalisis yaitu meliputi aktivitas kerja operator, error production condition atau EPC, nilai asset proportion of effect atau APOE, serta probabilitas kesalahan. Kemudian reliabilitas manusianya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat cacat produksi cukup tinggi, dengan masalah utama berupa kesalahan pada percetakan, pemotongan yang tidak preseksi, serta kesalahan dalam missing tinta. Perhitungan HEP mengidentifikasi beberapa aktivitas kritis dengan probabilitas error tinggi. Misalnya, tugas pemasangan flat dengan HEP 0,216 dan aktivitas missing tintanya yaitu HEP 0,432, tergolong sangat rawan error. Nah,
Kemudian diskusi penelitian ini itu menegaskan bahwa kesalahan operator dominan dipengaruhi oleh faktor ketidaktelitian, prosedur manualnya, dan kontrol kualitas yang tidak konsisten, serta menunjukkan bahwa Puji Hard lebih akurat dibandingkan hard klasik karena mampu mengurangi subjektivitas ahli. Maka kesimpulannya, tingkat kembali error di operator di PT CGK Karawang yaitu tergolong cukup tinggi, terutama pada aktivitas kritis seperti mixing tinta dan setting pallet. Integrasi metode HTA, Puji Hard, dan FCA terbukti efektif mengidentifikasi risiko kesalahan manusia secara lebih presisi. Baik, kita lanjut ke jurnal yang keempat, yaitu ada dengan judul The Role of Ergonomic in Workstation Management to Improve Physical Performance of SMK Negeri 1 Singasari, Student Systematic Literature Review. Tujuan penelitian ini yaitu untuk meninjau secara sistematis literatur mengenai peran ergonomi dalam manajemen workstation di SMK Negeri 1 Singasari, mengidentifikasi faktor-faktor ergonomi fisik, kognitif, dan organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja praktik siswa, serta memberikan rekomendasi implementasi ergonomi guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan dan produktivitas. Metode penelitian yang digunakan adalah Systematic Literature Review atau SLR dengan mengikuti pedoman Prisma. Kemudian untuk variabel atau indikator yang dianalisisnya yaitu ergonomi fisik pada postur kerja, pencahayaan, ventilasi, dan layout workstation. Kemudian ergonomi kognitifnya yaitu beban mental, konsentrasi, motivasi, dan keterlibatan siswanya. Kemudian ergonomi organisasinya yaitu pada manajemen waktu, kolaborasi, pembagian kerja, dan pada dukungan sekolah. Kemudian untuk hasil dan pembahasan itu pada ergonomi fisiknya mengurangi kelelahan, kemudian risiko muskuloskeletalnya disorganisme, dan meningkatkan kenyamanan. Kemudian pada ergonomi kognitifnya yaitu meningkatkan konsentrasi, mengurangi mental fatigue, dan memperbaiki hasil belajar. Pada ergonomi organisasinya sendiri yaitu mendukung manajemen waktu, koordinasi, dan produktivitasnya. Kemudian kesimpulannya yaitu ergonomi berperan sangat penting dalam meningkatkan kinerja praktikum siswa SMK melalui aspek fisik, kognitif, dan organisasi. Kemudian implementasi ergonomi yang tepat dapat meningkatkan kenyamanan, motivasi, keselamatan, dan produktivitas siswa. Kemudian hambatan utamanya adalah biaya, fasilitas yang terbatas, dan fasilitas perubahan. Baik, kita lanjut ke jurnal yang kelima, yaitu ada Manufacturing Approach Using Cost, Integrate Value Stream Mapping to Reduce Waste in Fact Analyze Production Flow. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi jenis-jenis waste pada rantai produksi dengan menggunakan metode Cost Integrated Value Stream Mapping atau CIVSM sehingga dapat menurunkan return biaya produksi serta jarak kebutuhan materialnya. Metode yang penelitian digunakan adalah pendekatan dan manufacturing dengan integrasi biaya ke dalam Value Stream Mapping atau VSM. Kemudian variabel yang dianalisisnya adalah meliputi jenis-jenis waste, kemudian waktu produksinya, dan gaya aktivitas, serta efisiensi jarak perpindahannya. Kemudian hasil penelitian yaitu menunjukkan bahwa waste dominan di rantai produksi adalah defect itu 23%, wetting 16%, dan inapproved processing yaitu 16%. Kemudian analisis akar penyebabnya itu mengungkapkan bahwa faktor utama pemborosan berasal dari kurangnya ketelitian operator, kebutuhan preventif maintenance mesinnya yaitu ketahanan bahan baku, infeksi kualitas yang belum optimal, serta jadwal produksi yang terlalu padat. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu penerapan pada manufacturing dengan cost integrate atau PSM terbukti efektif untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi produksi. Faktor manusia dan mesin menjadi penyebab utama pemborosan sehingga perlu ditindaklanjuti dengan preventive maintenance. Kemudian pelatihan operator serta perbaikan standar infeksi menerapkan disiplin kerja. Penelitian ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan efisiensi manufaktur berbasis lab di industri padat karya seperti produksi bunga. Baik, selanjutnya kita lanjut ke jurnal ke-6 dengan judul Gap Analysis and Assessment Strategy for Supply Chain Performance in the Handicraft Industry of ESL Going SMS as Core Tech Approach, dengan tujuan menentukan strategi peningkatan kinerja rantai pasok pada UMKM Songkok TK ISL Bond dengan fokus pada atribut reliability menggunakan metode SCORE TETA 12.0. Menggunakan metode data observasi wawancara dokumen industri dengan lokasi UKM ISL Bond Sulawesi Selatan dan analisis SCORE TETA 12.0 yaitu pre-score, optimize, implementation. Selanjutnya ada indikator. Yang pertama, pemenuhan pesanan sempurna. Yang kedua, ketepatan pengiriman sesuai tanggal gaji. Yang ketiga, kondisi produk sampai sempurna. Yang keempat, ketepatan waktu penerimaan oleh pelanggan. Yang kelima, presentasi pesanan bebas kerusakan. Yang keenam, presentasi return atau garansi produk. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Gap signifikan ditemukan pada yang pertama, ketepatan waktu pengiriman sebesar 91,06%. Yang kedua, pesanan bebas kerusakan sebesar 86,77%. Yang ketiga, garansi sebesar 13,23%. Penyebab utamanya, pekerjaan kurang terampil, proses pengiriman lama, lemahnya kontrol pengiriman, dan peramalan, kurangnya teknologi, tidak ada jadwal penanganan return. Selanjutnya, ada strategi perbaikan. Yang pertama, prioritas pertama, sosialisasi, promosi, alat pengering cepat, pelatihan anyaman, dan pengemasan. Yang kedua, prioritas kedua, pengawasan produk, prosesi akurat, pelatihan packing. Yang ketiga, prioritas ketiga, pelatihan teknologi, penjadwalan return. Implementasi semua strategi diprediksi bisa menutup gap sehingga 100% dan memenuhi target produksi sekitar 2.400 unit dalam 11 bulan. Jadi kesimpulannya, kinerja supply chain UMKM IS Board masih lemah pada atribut reliability, terutama pengiriman tepat waktu, kondisi produk, dan return. Dengan strategi perbaikan sesuai prioritas, kinerja dapat meningkatkan signifikan dan target internal tercapai. Selanjutnya, jurnal ke-7 dengan judul Ergonomy and Human Focus Systematic Review of Research Development. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis integrasi faktor manusia dan ergonomi dalam desain sistem kerja, menilai dampaknya terhadap produktivitas dan kepuasan kerja, dan mengkaji artikel-artikel Scopus 5 tahun terakhir untuk melihat tren, tantangan, dan praktik terbaik. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review.
dengan indikator atau variabel yang dikaji. Yang pertama, kesehatan dan keselamatan kerja atau OSH. Yang kedua, integrasi teknologi dan ergonomi. Yang ketiga, masalah kesehatan kerja. Yang keempat, desain dan evaluasi ergonomi tempat kerja atau peralatan. Yang kelima, intervensi ergonomi seperti pelatihan, optimasi jalur kerja, packing, postur kerja. Yang keenam, analisis dan penelitian ergonomi seperti model prediksi, dataset gerakan kerja, dan sebagainya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Ergonomi terbukti mengurangi gangguan muskuloskeletal dan meningkatkan keterlibatan pekerja. Teknologi modern semakin banyak digunakan untuk memonitor postur, mengoptimalisasi jalur kerja, dan mencegah cedera. Ada pula tantangannya seperti biaya tinggi, keterbatasan infrastruktur, kesenjangan penyerapan di negara berkembang, serta resistensi adaptasi pekerja. Nah, studi kasus menunjukkan hasil positif pada sektor manufaktur, pertanian, transportasi, kesehatan, dan konstruktur. Namun, masih ada inkonsistensi penerapan prinsip ergonomi antara organisasi. Jadi, kesimpulannya, ergonomi tidak hanya fisik, tetapi juga mencakup psikolog, sosial, organisasi, dan teknologi. Nah, kebijakan ergonomi harus fleksibel dan adaptasi, mengintegrasi teknologi yang berpusat pada manusia, memprioritaskan pencegahan masalah kesehatan kerja jangka panjang, menggunakan partisipasi pekerjaan dalam desain dan evaluasi, dan mendorong penelitian berbasis bukti dan kolaborasi lintas sektor seperti pemerintahan, industri, akademik, dan masyarakat. Implementasi strategi ini akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, jurnal ke-8 dengan judul Supply Chain Risk Management in the Future Industry Indonesian in Tackling the COVID-19 Pandemic. Tujuan penelitian ini yang pertama mengidentifikasi risiko dalam rantai pasok industri furniture di tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, menyusun strategi mitigasi risiko agar pasokan bahan baku dan proses produksi tetap terjaga. Yang ketiga, menjamin keberlanjutan rantai pasok meskipun ada gangguan akibat pembatasan sosial dan regulasi pandemi. Metode penelitian di sini ada tahapan penelitiannya. Yang pertama, identifikasi masalah dan studi literatur, yaitu memahami dampak COVID-19 terhadap industri furniture. Yang kedua, pemetaan proses rantai pasok dengan model SCORE. Yang ketiga, identifikasi risiko, yaitu menemukan kejadian risiko dan sumber risiko. Yang keempat, penelitian risiko, yaitu menghitung tingkat dampak dan kemungkinan munculnya risiko. Yang kelima, analisis dengan host of risk. Tahap 1, yaitu menentukan nilai APR dan memprioritaskan sumber risiko yang paling berpengaruh. Yang keenam, perumusan strategi pencegahan. Tahap 2, yaitu menyusun solusi untuk mengurangi risiko dengan memprioritaskan agen risiko teratas. Nah, di sini juga ada indikator atau variabel. Pertama, kejadian risiko, yaitu keterlambatan bahan baku, spesifikasi tidak sesuai, kerusakan produk saat transit, keterbatasan transportasi, perubahan rencana produksi. Nah, ada juga sumber risiko, yaitu pembatasan saat sosial COVID-19, persyaratan rapid test QC, operator kurang teliti, kualitas bahan baku bervariasi, dan investasi kurang menyeluruh. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Telah ditemukan 45 kejadian risiko dan 30 sumber risiko. Risiko terbesarnya yaitu pembatasan sosial akibat pandemik atau APR tertinggi yaitu 3.150. Terus juga ada risiko yang lain seperti persyaratan rapid test QC, operator kurang teliti, inspeksi tidak teliti, variasi kualitas bahan baku. Nah, strategi mitigasinya yang pertama, redesign progres grading kayu dan inspeksi bahan baku agar tidak menghambat supply. Yang kedua, menyusun strategi atau strategi stok bahan baku penting. Yang ketiga, kerjasama antar perusahaan furniture di perseroan dengan pemasok besar untuk supply bersama. Jadi kesimpulannya, pandemi COVID-19 berdampak besar pada rantai pasok industri furniture, khususnya pasokan bahan baku dan inspeksi. Nah, risiko paling tinggi itu atau risiko paling kritis pembatasan sosial. Solusinya yaitu stok strategis, grading internal, dan kolaborasi antar perusahaan. Dengan strategi ini, perusahaan bisa menjaga keberlangsungan produksi di masa kritis. Selanjutnya, jurnal ke-9 dengan judul Risk Management of Rice Supply Chain Based on Restoration dengan case study Penajam Pasar Utara. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi risiko dalam rantai pasok beras di PPU, menentukan risiko prioritas, dan menyusun strategi mitigasi. Nah, penelitian ini menggunakan metode studi kasus, data kuesioner, dan literatur, analisis dengan ISM, RPM, dan AHP. Dengan indikator yang pertama, risiko petani, 26, kualitas benih, modal terbatas, pupuk palsu, cuaca ekstrim, dan hama. Risiko penggilingan sekitar 15, yaitu kerusakan mesin, open, listrik padam, dan keterlambatan distribusi. Nah, adapun hasilnya yaitu total 41 risiko dengan prioritas kualitas benih buruk sekitar 112 level medium dan kerusakan mesin giling sekitar 490 level sangat tinggi. Jadi untuk kesimpulan jurnal ini yang pertama, mitigasi petani yaitu menjaga kadar air benih, mengatasi hama. Yang kedua, mitigasi penggilingan yaitu perawatan berkala dan menyediakan suku cabang. Strategi ini meningkatkan keberlanjutan rantai pasok beras. Selanjutnya jurnal ke-10 yaitu dengan judul Optimization of Determining Maintenance Interval with the Market Chain Method to Minimize Maintenance Cost in PT-DBI. Tujuan penelitian dalam jurnal ini yang pertama, menentukan interval perawatan mesin yang optimal di PT DBI. Yang kedua, meminimalkan biaya perawatan mesin dengan metode market chain. Yang ketiga, mengurangi kerusakan mesin yang sering terjadi. Nah, metode penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dan analitis. Datanya yaitu jenis dan jumlah mesin, data transisi status mesin seperti baik, rusak, ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Nah, di sini juga ada indikator atau variabel seperti status mesin, baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Nah, ada juga waktu perawatan yang preferensinya yaitu jam atau per tahun, korelatifnya yaitu per jam atau per tahun. Di sini juga ada biaya downtime sekitar 1.235.500 dan 1.625.000. Terus juga ada biaya preventif dan korelatif maintenance, interval perawatan mesinnya per bulan.
Jadi hasil dan pembahasannya yaitu yang pertama biaya perawatan metode lama korelatif yaitu 19.7.850 per tahun. Yang kedua biaya perawatan dengan Markov chain usulan T3 yaitu sekitar 13.342 juta per tahun. Yang ketiga penghematan biaya sebesar 33% lebih rendah dibandingkan metode lama. Jadi interval perawatan optimalnya yaitu setiap 5 bulan dan setiap 3 bulan. Jadi metode Markov chain memberikan jadwal peraturan teratur, mencegah kerusakan lebih berat dan lebih efisien dibanding korelatif maintenance saja.